Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kita Prime Professional Audio dan ACR Speaker. Di video kali ini kita akan mereview produk teman-teman. Di depan saya sudah ada 3 buah tweeter compression driver ya dari ACR Fabulous Series. Ini tiga-tiganya voice coilnya berdiameter 44 mm. Jadi ada 3 tipe di sini, yang 2 ferrit, yang satu menggunakan magnet neodymium. Tipenya CD440 PK 1B-08F Fabulous, yang ini 440K -08F Fabulous, yang Neo 440 PK -04N Fabulous ya. Jadi kodenya di sini CD ini compression driver, 440 ini adalah diameter coilnya ya, lalu PK ini bahan formernya, material formernya. Kemudian 1B ini, satu ini counter, dan B ini menandakan pemasangannya teman-teman. Ini kan bolt, jadi pakai screw ya. Ada, kalau yang satunya tidak ada B-nya berarti dia ulir modelnya. Lalu 08F ini 8 ohm magnet ferrit. Ini 04N yaitu 4 ohm magnet neo. Itu ya teman-teman. Nah, terus 3 ini kenapa kok sama-sama diameternya 4 mili tapi ada 3 tipe? Kita bahas teman-teman bedanya apa. Yang pertama yang neo dulu ya. Ini kan tipe yang duluan rilis. Jadi ini sudah kita buka ya, kita nggak rekam unboxingnya. Seperti biasa ada kartu garansi dan manual. Kita lihat spesifikasinya teman-teman. Di sini dia punya diameter throat 1 in, sama ya semua nanti 1 in. Lalu impedansinya 4 ohm, diameter voice coil 44 mm, former materialnya Captain, material diafragma ini dome ya teman-teman, PEEK, makanya dia disingkat PK ya. Terus magnet neodymium ya, sensitivity-nya 102 dB, power handling RMS nya 30 watt, lebar daerah frekuensinya 1,3 kilo sampai 20 kilo. Kemudian yang sama-sama PK-nya teman-teman, 40 PK 1B, spesifikasinya sama, diameter throat-nya 1 in, impedansinya dia 8 ohm, diameter voice coil 44 mm, formernya sama kayak tadi ya Captain, lalu dome materialnya sama PK, magnet ferrit, powernya dia 50 watt untuk RMS-nya, dan lebar daerah frekuensi 1 kilo sampai 20 kilo. Oke, kemudian yang K 440K sama, throat-nya 1 in, dia bolt ya. Kemudian impedansi 8 ohm, diameter voice coil 44 mili, former materialnya sama Captain tapi dome materialnya dia juga Captain. Lebar daerah frekuensinya 1 kilo sampai 20 kilo sama seperti ini ya. Lalu sensitivity-nya 101 dB, powernya RMS 50 watt. Oke, kita bandingkan yang sama-sama ferrite ya. Jadi yang kelihatan bedanya 1 PK 1 K. Ini dari material dome-nya. Jadi secara desain motor semua sama ya, magnet, lalu ini semua top plate, yoke chambernya sama. Yang membedakan hanya dome materialnya saja. Untuk coilnya juga sama, ini bahan wire-nya sama, formernya sama-sama Captain, wire-nya sama-sama, dia model pipih ya, hanya dome-nya saja yang berbeda. Lalu material PEK dan Captain ini biasanya teman-teman, kalau PEK itu dia lebih kuat di mid high-nya. Kalau Captain karena dia lebih tipis, lebih ringan, jadi dia akan menonjol di frekuensi high-nya. Jadi yang di frekuensi berapa ya, kurang lebih ya 10 sampai 20 kilonya dia lebih
tinggi seharusnya dibanding dengan yang Keton. Nah, kita coba lihat dari grafik ini ya teman-teman, dari grafik respon ini kita ada frekuensi respon dan grafik impedansnya. Kita lihat yang grafik impedans ya teman-teman. Jadi kalau yang di kiri saya ini yang K ya, 440K, sekitar FO nya di 1,4 ini teman-teman. Jadi begini melihatnya, di sini kan ada dua gunung ya. Kalau impedans compression driver itu yang pertama itu biasanya resonansi dari drivernya. Jadi yang di depan sini ya, antara dome-nya ke throat-nya sini, ke top lip-nya sini. Yang kedua, gunungan ini itu biasanya dari chambernya, dari yang belakang gitu. Jadi kalau compression driver itu coilnya gini ya, ini yang keluar ke throat-nya, ini yang di chambernya di bagian sininya, punggungnya ya. Jadi gitu. Nah, kita melihatnya ngambil yang paling rendah teman-teman. Paling rendah itu yang ini ya, kurang lebih di 1,4 kilo ya. Sedangkan yang PK ini lebih rendah teman-teman, frekuensinya di mungkin 1,2 1,3 ini, sekitar segituan ya. Jadi kalau untuk aplikasinya dari kami merekomendasikan kalau yang teman-teman yang ingin lebih kuat di area mid high-nya ya, jadi antara vokal sampai attack-nya lebih kuat, attack twitternya itu lebih baik pilih yang 440 PK. Tapi kalau pengen yang lebih ces gitu, pilih yang K. Kalau woofernya sudah kuat di area mid high-nya ya, sebaiknya untuk melengkapi suaranya supaya lebih panjang gitu ya, saya pilih yang K. Kalau yang woofernya besar misalkan 12 in, 15 in gitu, lebih baik pilih yang PK sehingga cross point-nya lebih mudah. Oke teman-teman, kalau yang dari dua tipe ferrite ini perbedaan paling besarnya di sana ya, di material dome, terus karakter suaranya agak sedikit beda. Kemudian kita bahas yang ini, yang neodymium. Untuk frekuensi resonansinya sendiri ya kurang lebih sama ya kayak 440 PK yang ferrite ya, sekitar di 1,3 kilo. Jadi maksudnya apa, kalau teman-teman potong di lebih rendah dari 1,3, speaker ini sudah akan beresonansi, jadi geraknya sudah mulai nggak linear ya, artinya mulai muncul distorsi. Jadi rekomendasinya harus di atas itu. Biasanya kenapa kok di spesifikasi kita rekomendasikan di 2 kilo potongannya, supaya lebih aman lah buat speakernya sendiri dan juga suaranya juga bisa lebih jernih teman-teman. Kita lihat magnet neo. Magnet neo yang pasti suara lebih clean, lebih bersih daripada ferrite ya. Kemudian dia ada dua mode, ini bisa pakai baut ya, bisa juga ini dibuka akan jadi keluar ulirnya seperti ini. Jadi kalau sudah ada hornnya yang pakai ulir ya tinggal langsung aja pakai ini, tidak usah dimodifikasi lagi. Sensitivity-nya dibanding dengan yang dua tadi dia paling tinggi ya, 102 dB, padahal materialnya sendiri PK, dimana PK ini lebih tebal, harusnya lebih berat untuk menggerakkan sehingga sensitivity-nya akan lebih rendah dibanding Keton. Tapi dia cukup kencang teman-teman, sensitivity-nya di 102 dB. Oke teman-teman, kita sudah bahas secara umum ya dari spesifikasi. Kemudian seperti biasa kita akan lakukan power test untuk 3 tipe ini. Kita kasih tegangan ya sampai jebol, koilnya sampai terbakar, sampai dia mati. Nanti kita akan lihat hasilnya, di berapa watt dia tahan, lalu di berapa derajat Celcius untuk dia tahan suhunya ya. Dan seperti biasa, lalu kita akan coba rekam suaranya. Silahkan nanti teman-teman menilai sendiri. Oke, sampai ketemu di part 2 teman-teman.